Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ya mengenai mekanisme untuk tugas akhir KKN Back to Village tahun 2020 dan mekanisme penarikan. Jadi ada beberapa hal penting. Intinya penarikan itu dilakukan tanggal 14 Agustus, hari Jumat ya, secara serempak. Jadi semua mahasiswa gitu ya, diharapkan nanti melakukan penarikan secara daring menggunakan Zoom ya. Jadi Zoom-nya nanti saya yang setting. Jadi saya tinggal menentukan jamnya dan masing-masing siswa harus bersama dengan sasarannya. Sasaran ini disesuaikan dengan tematiknya ya. Bila tematiknya itu mengenai UMKM, berarti sasarannya ya mitra UMKM gitu ya. Bila sasarannya itu BUMDes ya BUMDesnya, atau perangkat desa ya perangkat desanya. Lalu minta testimoni dari 2 orang perwakilan sasaran. Jadi setelah sewaktu ada video Zoom tadi ya, kan mengajak mitra. Nah, sasarannya itu diminta untuk memberikan feedback. Bagaimana penyelenggaraan KKN yang dilakukan mahasiswa, dan apa kesan-pesannya, dan apa sarannya. Ini dilakukan Jumat pagi. Jadi, mekanismenya ada sambutan perwakilan mahasiswa juga. Jadi, ada sambutan dari saya, lalu ada sambutan dari mahasiswa. Jadi, ini dilakukan serentak namun per kelompok ya. Jadi, kalau ini ya untuk KKN 25, ya bimbingan saya saja. Nanti akan saya record dan saya upload di SD-UNED. Jadi ada beberapa hal yang penting juga, yaitu mengenai syarat ujian KKN. Jadi yang perlu dipersiapkan yaitu daftar mahasiswa, ada daftar kelasnya, ya. Dan di sini ada juga, kalau rapat ini rapat bagi DPL ya. Jadi persuli itu maksudnya. Yang keempat yaitu berupa berita desa. Jadi berita desa 2 ini, yang pertama kan wajibnya berita desa itu sewaktu akan penerjunan ya. Jadi mengenai gambaran permasalahan mitra dan solusi yang akan diterapkan, itu berita desa 1. Berita desa 2 yaitu hasil atau apa yang sudah dilakukan mahasiswa KKN untuk menyelesaikan permasalahan mitra tadi gitu ya. Ya harus ada ini ya, untuk mengukur luaran yang dicapai itu ya harus bisa dihitung secara kuantitatif gitu ya. Misalkan kuantitatif ini dari segi pendapatan misalkan mengenai peningkatan, dari segi soft skill mengalami penambahan soft skill mengenai A, B, C, dan D misalkan. Lalu yang kelima yaitu video akhir. Jadi video akhir ini kalau di mahasiswa saya kan ada yang menggunakan video di setiap kegiatannya. Bisa dijadikan satu, nanti video tersebut diunggah di YouTube dan linknya akan diminta. Ada lagi artikel akhir. Nah, artikel akhir ini apa? Artikel akhir ini sebenarnya merupakan gabungan dari berita desa 1 dan berita desa 2 yang ditambahkan dengan metodologi dan daftar pustaka sehingga menjadi sebuah artikel. Jadi mudahnya seperti itu ya, bukan tugas baru lagi ya, bukan. Berita desa 2 yang tadi saya jelaskan ya, itu wajib ada KKN UNED, wajib ada tulisan KKN UNED gitu ya. Lebih bagus juga kalau ada KKN 20 UNED gitu ya, kelompok 20 UNED gitu ya, dijabarkan. Di situ intinya tadi berisi konten hasil atau jawaban proker. Ini yang berita desa 2. Kalau berita desa 1 kan yang awal. Jadi ini ada penekanan dampak programnya apa dan dampaknya. Dampaknya bisa dari segi ekonomi, social engineering,
ketahanan pangan, kesehatan, perubahan perilaku, dan bisa lain-lain. Ya. Video akhir tolong diperhatikan durasinya 2,5-5 menit. Gitu ya. Kalau ingin di-share melalui WA nantinya, itu memang ada batasan maksimal 3 menit. Jadi yang ideal itu nanti video kita, kalau menurut saya gitu ya, tetap videonya satu, tetapi nanti kita render menjadi 2 file. Yang satu file kecil ukurannya di bawah ya maksimal 16 mega, dan yang satu ukuran yang bagus untuk diupload di YouTube. Jadi rencana saya viralkan nanti melalui WA, dan saya dan diviralkan melalui YouTube gitu ya. Jadi video akhir itu mencangkup kegiatan dari awal hingga akhir gitu ya. Ada testimoni dari sasaran juga, itu wajib di video tersebut. Jadi kurangi banyaknya pembicaraan, banyaknya jalan-jalan, selalu syuting jalan atau sebagainya gitu ya, itu dikurangi. Jadi ini ada contoh videonya gitu ya. Silahkan ditonton contoh videonya. Yang jelas intinya selama 3 menit tadi dia bisa menceritakan apa saja kegiatan mahasiswa gitu ya. Ini ada artikel akhir. Jadi artikel akhir ini seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu gabungan dari berita Desa 1 dan berita Desa 2, ditambahkan metodologi pelaksanaan kegiatan dan ditambah dengan daftar pustaka. Nah, itu minimal jumlahnya 8 halaman. Kompilasi dari ini kan ada kompilasi ya. Foto maksimal 3, yaitu foto mengenai potensi mitranya, foto kegiatan, dan foto hasil. Ini ada konten artikel dan video ya. Jadi intinya ini ada proporsi. Jadi mengenai artikel dan video itu harus mencangkup perkenalan, tindakan, hasil, simpulan, maupun informasi lainnya yang diperlukan. Jadi ini mekanismenya, bagaimana membuat videonya itu seperti apa saja kontennya, yaitu awalnya dengan penjelasan pesan kunci dari cerita gitu ya, itu dalam 1-3 kalimat. Misalkan bisa menjelaskan permasalahan, mau waktu mulanya, tempat, tanggal, lokasinya gitu ya, dan aktor-aktor kunci yang terlibat misalkan di perkenalan video itu. Lalu ada tindakan, yaitu kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan mahasiswa, bisa rapat, seminar, pelatihan gitu ya, dan sebagainya. Ada juga mengenai hasil. Jadi ungkapkan juga keberhasilan dan kegagalan dari tindakan yang sudah dilakukan. Misalkan berhasil gitu ya, hasilnya bagaimana? Misalkan hasilnya tidak sesuai keinginan, apa ini ya penyebabnya dan apa yang bisa dijadikan perbaikan. Lalu simpulkan tentang kegiatan yang sudah dilakukan. Baru tambahkan nomor kontak yang bisa dihubungi dengan beri rujukan pada laporan kegiatan yang telah dilakukan pada sumber-sumber literatur yang lain. Jadi tambahkan sumber literatur boleh, atau tambahkan identitas nomor kontak yang bisa dihubungi, bisa nomor WA, bisa email gitu ya. Nah, ini ada beberapa hal yang penting nanti saya share ya di grup, yaitu mengenai instrumen asesmen KKN gitu ya. Dan ini ada Google Form untuk memberikan feedback. Jadi masyarakat diharapkan, masyarakat sasaran itu bisa mengirimkan feedback nantinya. Lalu yang terakhir ini mengenai feedback untuk SD UNED ya, karena memang sistem ini memang baru dikembangkan, jadi memang bila ada kendala teknis itu akan diperbaiki dan dievaluasi untuk yang tahap berikutnya. Nah, ini mungkin yang perlu saya tanyakan juga sebenarnya, apakah adik-adik di sini merasa terbebani gitu ya dengan penggunaan mungkin paketan dan pulsa yang banyak gitu ya, yang menganggap KKN ini lebih mahal daripada KKN offline. Jadi kalau menurut saya gitu ya, walaupun saya sebagai dosen DPL,
saya melihat walaupun offline pun itu banyak kegiatan yang dilakukan, dan mungkin banyak ini ya, pengeluaran lain ya, seperti konsumsi, seperti transportasi gitu ya, mobilitas orangnya, itu yang biaya-biaya yang biasanya kosnya besar gitu ya, untuk makan, untuk menginap, itu kan biasanya ada tambahan kos. Nah, itu kan kalau kita online tidak ada, hanya pulsa saja kan, ya memang dengan ditambahkan kegiatan-kegiatan di proker. Saya rasa nawaitu kita yaitu ingin membantu sesama gitu ya, khususnya dalam keadaan COVID seperti ini, pandemi seperti ini gitu ya. Banyak pihak dan mitra yang mungkin sangat terdampak, dan itu mendapatkan sentuhan dari mahasiswa KKN sehingga bisa terbantu gitu ya, baik usahanya, baik kegiatannya gitu ya. Itu yang nawaitu kita gitu ya. Jadi semoga apa yang telah kita lakukan selama 45 hari ini betul-betul dicatat sebagai amal ibadah kita masing-masing gitu ya.